Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 9. Tetapi Ban Hua Sengjin sedang mengadakan perundingan dengan Gubernur Kui. Dia yang berilmu tinggi dapat mengetahui bahwa ada orang pandai datang mengintai, maka diam-diam dia lalu memberi isyarat kepada gubernur dan sang gubernur juga cepat membunyikan alat rahasia untuk memberitahu kepada kepala pengawal. Kemudian diaturlah oleh Ban Hua Sengjin untuk menjebak musuh, akan tetapi ternyata pemuda yang lihai itu berhasil juga meloloskan diri. Cui Lan girang bukan main melihat Suma Qianli kembali dalam keadaan selamat, akan tetapi Gubernur Ho Pei dan Komandan Shou Kue An kecewa melihat pemuda itu kembali seorang diri saja tanpa membawa Pangeran Yung Hua. Bagaimana dengan sang pangeran? Gubernur Hok bertanya gelisah. Qianli lalu menceritakan pengalamannya ketika dia mendengar pengakuan para pengawal yang ditawannya dan juga percakapan antara dua orang penjaga yang semua menyatakan bahwa Pangeran Yung Hua telah kembali ke kota raja pada keesokan harinya setelah terjadi keributan di dalam taman. Tentu saja dua orang pembesar itu menjadi terheran akan tetapi juga ragu-ragu untuk percaya berita itu. Sebaiknya kalau Shou Qiangkun cepat-cepat kembali ke kota raja, kata gubernur itu. Kalau benar pangeran telah kembali dengan selamat, syukurlah. Kalau belum, maka perlu cepat melaporkan kepada kaisar agar dapat diambil tindakan terhadap gubernur Honan yang khianat itu. Sebaiknya begitu, kata Qianli. Dan saya akan mengantarkan Hok Taijin kembali ke Ho Pei. Perjalanan itu masih amat berbahaya karena saya menduga bahwa sebetulnya yang dijadikan sasaran oleh gubernur Honan adalah paduka gubernur. Pembesar tua itu mengangguk dan menarik napas panjang. Kalau orang Shikui itu hanya mencoba untuk menawan atau membunuh aku, masih tidak mengapa karena memang dia bermaksud buruk terhadap Ho Pei di perbatasan. Akan tetapi kalau dia hendak memberontak, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menggempurnya. Lalu bagaimana dengan Nona Pang? Tanya Shou Qiangkun yang bagaimanapun merasa berhutang budi kepada Nona itu, karena kalau tidak ada bantuan Nona itu, belum tentu dia masih hidup saat ini. Jangan sampai memikirkan saya, kata Cui Lan. Ah, mana bisa demikian? Engkau harus dilindungi juga karena engkau tentu dicari-cari oleh Gubernur Honan setelah mereka semua tahu bahwa aku lolos oleh bantuanmu. Kalau kau suka, kau ikut bersamaku, Nona. Engkau. Kalau kau suka aku akan mengangkatmu sebagai anakku, anak angkatku. Ucapan ini keluar dengan suara yang sungguh-sungguh, bahkan sepasang mata orang tua itu berlinang air mata. Melihat ini, Cui Lan menunduk. Dia terharu sekali dan sampai lama dia tidak mampu menjawab. Akhirnya keluar juga suaranya yang lirih dan tergetar saking terharunya. Saya hanya seorang pelayan. Bagaimana mungkin menerima penghormatan demikian besar? Menjadi putri seorang gubernur. Nona Cui Lan, cepat kau mengaturkan terima kasih kepada Gihumu, ayah angkatmu. Engkau lebih dari pantas untuk menjadi seorang putri gubernur. Bahkan aku melihat engkau tidak kalah oleh putri-putri istana, kata Qianli yang merasa girang sekali atas niat yang amat baik dari gubernur itu. Dan lagi, bukanlah engkau sendiri yang mengaku saya sebagai paman? Gubernur itu menggoda. Dengan air mata berlinang, Cui Lan tersenyum lalu menjatuhkan diri berlutut di depan gubernur itu sambil berkata. Gihu. Anakku. Cui Lan, kau anakku. Gubernur itu mengangkat bangun dara itu dan merangkulnya dengan girang. Shou Qiangkun juga girang sekali dan cepat dia menjura bersama Qianli, mengucapkan selamat kepada ayah dan anak itu yang dibalas dengan gembira pula oleh Gubernur Hok dan Cui Lan. Kemudian komandan pasukan pengawal istana itu berpamit dan meninggalkan tempat itu untuk cepat kembali ke kota raja. Biarpun perjalanan ke kota raja melalui provinsi Ho Pei pula. Akan tetapi demi keselamatan mereka sendiri, mereka melakukan perjalanan terpisah karena gubernur itu harus tetap melakukan penyamaran sebelum mereka keluar dari wilayah provinsi Honan. Qianli lalu mengawal gubernur Hok Tianqi dan Pang Cui Lan dengan hati-hati. Dia maklum bahwa tentu gubernur Honan tidak akan berhenti demikian saja dan terus mengerahkan anak buahnya untuk mencari musuhnya itu. Dan dugaan ini memang benar karena pada hari itu juga, menjelang senja, ketika Qianli meninggalkan dua orang itu di dalam hutan dan dia sendiri menyelidiki keadaan, dia melihat sepasukan pengawal gubernur dipimpin oleh perwira Su Qiat lewat di dekat hutan itu.
Maka terpaksa dia melakukan perjalanan dengan hati-hati sekali, melewati hutan-hutan dan gunung-gunung sehingga perjalanan keluar dari provinsi Honan itu makan waktu jauh lebih lama daripada kalau menggunakan perjalanan biasa. Biarpun masih muda, usianya baru sekitar 22 tahun, namun Suma Qianli adalah seorang yang telah mengalami banyak hal-hal yang hebat. Sejak berusia 17 tahun dia sudah meninggalkan Pulau Es bersama adiknya, Suma Qianbu, dan mengalami banyak hal sampai akhirnya dia disuruh pulang ke Pulau Es oleh ayahnya untuk memperdalam ilmu kepandaiannya, baca cerita kisah sepasang Raja Wali. Dan kini dalam perjalanannya mencari adiknya yang selama itu belum pernah pulang ke Pulau Es, dia juga mengalami hal-hal hebat, bahkan nyaris nyawanya berakhir di terowongan air. Maka kini dia dapat melakukan pengawalan dengan baik dan teliti terhadap dua orang yang terhormat dan disuka itu, yaitu Hok Tian Ki Gubernur Hopei dan Pang Cuilan, gadis cantik yang biarpun lemah tak berkepandaian silat, namun sesungguhnya memiliki jiwa yang gagah, penuh keberanian, kecerdikan, dan kebijaksanaan itu. Mereka telah melakukan perjalanan 3 hari, perjalanan yang lambat namun aman, ketika mereka tiba di tepi sungai yang mengalir ke timur. Lebih baik kita mengambil jalan melalui sungai, tidak terlalu melelahkan Cuilan, usul Gubernur Hok. Apalagi saya rasa, di sekitar perbatasan antara Honan dan Hopei tentu penuh dengan pasukan yang menjaga. Melalui sungai ini, kita akan memasuki daerah Provinsi Shantung, kemudian dari situ kita ke barat memasuki Provinsi Hopei. Selain lebih aman, juga tidak terlalu melelahkan. Sebetulnya Qianli kurang setuju karena bagi seorang ahli silat seperti dia, di darat merupakan daerah yang leluasa dan aman baginya kalau menghadapi bahaya, tidak seperti kalau di air. Akan tetapi dia memang melihat Gubernur Hok dan Cuilan sudah amat lelah melakukan perjalanan kaki itu, sungguh pun darah itu sama sekali tidak pernah mengeluh. Maka dia menerima usul ini dan mereka lalu membeli sebuah perahu yang cukup besar, yang ada biliknya untuk berteduh, dari seorang nelayan sungai. Perjalanan dengan perahu memang mengasyikkan dan memang kakek dan gadis itu dapat melepaskan kelelahan mereka. Pula, karena perjalanan mereka menurutkan aliran air sungai, maka juga tidak perlu mendayung, hanya mengemudikan perahu saja yang tidak makan banyak tenaga. Baru berlayar setengah hari saja Gubernur Hok telah mulai memancing ikan dengan alat pancing yang dibelinya dari nelayan, sedang Cuilan juga memasak air sambil bersenandung. Benar juga usul Hok Taijin, pikir Qianli. Biarpun perjalanan menjadi memutar, keluar timur melalui provinsi atau wilayah perbatasan dengan Shantung, namun tidak melelahkan dan kalau sudah tiba di wilayah Hopei, tentu pembesar setempat akan dapat menyediakan kereta untuk gubernur dan anak angkatnya itu. Malam itu mereka menginap di sebuah dusun di tepi sungai dan dalam kesempatan ini, Cuilan berbelanja bahan makanan untuk dimasak di atas perahu. Kemudian, pagi-pagi sekali mereka sudah kembali di perahu mereka. Akan tetapi betapa kagetnya hati mereka ketika melihat seorang kakek tua yang bertubuh kecil bersama 7 orang laki-laki yang kelihatan gagah, kasar dan menyeramkan telah berdiri di dekat perahu mereka itu. Qianli yang seperti juga Hok Taijin dan Cuilan telah menyamar, memakai pakaian seperti nelayan, cepat mendekati mereka dan siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Pandang matanya yang tajam dan dapat melihat bahwa kakek Kate kecil ini bukan sembarang orang melainkan orang yang biasa mengandalkan tenaga dan kepandaian untuk memaksakan kehendak mereka. Namun dia bersikap tenang dan pura-pura tidak tahu akan kedatangan mereka, lalu membantu Hok Taijin dan Cuilan memasuki perahu dan dia sendiri mulai melepaskan tali perahu itu dari akar pohon di pantai. Sobat, apakah ini perahumu? Tiba-tiba kakek tua kecil itu bertanya. Aneh sekali, orangnya kecil akan tetapi suaranya besar dan dalam. Matanya yang kecil sipit menatap wajah Qianli dengan tajam penuh perhatian. Qianli pura-pura kaget mendengar suara besar nyaring itu dan dia menengok, lalu mengangguk. Benar, Loya, Tuan Tua. Kamu hendak berlayar kemana? Tanya si kakek. Sedangkan 7 orang laki-laki bertubuh kuat itu melirik ke dalam bilik perahu di mana Cuilan sedang mengatur barang belanjaannya dan Hok Taijin pura-pura menggulung tali pancingnya, padahal kedua orang ini sudah berdebar penuh ketegangan karena mereka mengira bahwa 8 orang itu tentulah mata-mata dari Gubernur Honan. Kami hendak ke hilir. Mana ada hukuman mesra? Bagus. Kami 8 orang juga mempunyai keperluan untuk cepat pergi ke hilir, maka kami akan nunut perahumu dan kami akan membayar mahal. Maaf, Loya. Kami bukan tukang perahu, kami nelayan-nelayan yang baru habis berbelanja dan
Kami tahu. Akan tetapi perahumu cukup besar untuk dapat memuat kami. Apakah kamu tidak bersedia menolong kami dengan bayaran mahal? Tuako, kenapa tidak dorong saja dia ke air? Seorang di antara mereka yang berkumis tebal berkata marah. Hus, jangan menggunakan kekerasan, Angkui. Kita bukan di daerah sendiri. Kakek tua itu menegur si kumis tebal yang disebut setan merah itu. Bagaimana, sobat? Apakah kamu masih juga menolak? Qianli memutar otaknya. Kalau dia menolak, jelas tentu akan terjadi keributan dengan mereka. Dia tidak takut, tetapi kalau dia merobohkan mereka, terutama kakek yang tentu lihai ini, berarti dia membuka rahasianya sebagai nelayan biasa dan hal ini akan menimbulkan kecurigaan. Masih baik kalau orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan Gubernur Honan, kalau mereka melapor, bisa celaka. Baiklah kalau memang Loya dan Cui sekalian mempunyai keperluan penting, akhirnya dia berkata dan mengedipkan matanya kepada Cui Lan dan Hok Taijin. Cui Lan lalu duduk di sudut dalam bilik itu, sebagian ditutupi oleh Hok Taijin yang diam-diam merasa khawatir sekali. Kakek tua itu memasuki bilik dan karena bilik itu sempit, hanya dia dan 2 orang termasuk si kumis tebal yang dapat ke bilik, sedangkan 5 orang yang lain terpaksa duduk di luar bilik, di papan perahu. Qianli mengemudikan perahu ke tengah. Kalau sampai terjadi keributan, pikirnya, dan hal itu agaknya bukan tidak mungkin melihat sikap mereka dan pandang mata mereka yang penuh nafsu ke arah Cui Lan, sebaiknya dia merobohkan mereka di tengah sungai, jauh dari pantai sehingga tidak kelihatan oleh orang-orang lain. Si kumis tebal memang sejak tadi memandang kepada Cui Lan, secara terang-terangan tidak seperti teman-temannya yang lain. Kemudian dia memandang kepada Hok Taijin dan bertanya, "Orang tua, apakah dia ini anakmu?" Hok Taijin mengangguk dan bibirnya bergerak membenarkan. "Hah, cantik sekali." "Dan dia itu mantuku," kata pula Hok Taijin sambil menunjuk ke arah Qianli. Hal ini dia lakukan dengan harapan bahwa kalau mendengar anaknya telah menikah dan menjadi istri orang lain, tentu si kumis tebal itu akan merasa sungkan untuk menggoda. Akan tetapi agaknya gubernur tua ini tidak tahu dengan siapa dia berhadapan. Dia berhadapan dengan segerombolan bajak sungai. Kakek kecil Kate itu adalah seorang bajak sungai yang amat terkenal di sepanjang sungai Huangho karena dia adalah Huangho Locia yang amat ditakuti dan yang mempunyai banyak anak buah. Dia memakai julukan Locia karena biarpun dia sudah tua, namun tubuhnya kecil seperti kanak-kanak, maka dia memakai julukan Locia, tokoh dalam cerita Hong Sin Pong yang memang seorang manusia dewa yang bertubuh anak-anak, namun luar biasa lihainya itu. Dan 7 orang itu adalah sebagian dari anak buahnya. Maka, si kumis tebal berjuluk setan merah atau Angkui itu menyeringai ketika Hok Taijin memperkenalkan Qianli. Dia memandang ke arah Qianli, lalu meludah di lantai perahu. "Cuh! Mengapa setangkai mawar yang demikian indahnya hanya diberikan kepada seorang nelayan kotor?" katanya. Tentu saja Hok Taijin tidak berani berkata apa-apa lagi dan Cui Lan menjadi merah sekali mukanya merah saking marahnya mendengar penghinaan yang dilontarkan orang kasar itu kepada Qianli. Tentu Qianli juga mendengar ini akan tetapi pemuda itu pura-pura tidak mendengar apa-apa. Melihat betapa Qianli tetap mengemudikan perahu dan mukanya tidak memperlihatkan suatu perasaan apapun, diam-diam Cui Lan menjadi makin kagum kepada pemuda ini, juga kasihan. Pemuda itu adalah pelindungnya pada saat itu, juga pelindung Gubernur Hopei, maka boleh dibilang jiwa raganya dan jiwa raga ayah angkatnya itu berada di tangan Qianli. Kini pemuda itu sudah mengalami penghinaan luar biasa karena dia. Dia maklum bahwa kalau tidak karena dia, penghinaan semacam itu yang dilontarkan oleh seorang kasar seperti itu, tentu tidak akan didiamkan saja oleh pendekar sakti ini. Cui Lan lalu menuangkan secangkir teh dan keluar dari bilik menghampiri Qianli dengan cangkir air teh di tangan. "Minumlah," katanya halus sambil menyodorkan cangkir teh itu. Qianli tersenyum, menerima cangkir teh dan meminumnya. Tanpa menggerakkan bibir, terdengar dia berkata lirih sekali, hanya untuk telinga Cui Lan. "Tenanglah dan jangan takut selama aku berada di sini." Tiba-tiba si kumis tebal bangkit berdiri dan dengan langkah gagah dia menghampiri Cui Lan yang masih berdiri di dekat Qianli. Mukanya yang merah itu seperti muka orang mabuk dan agaknya muka inilah yang membuat dia dijuluki Angkui, setan merah. Dan agaknya dia merupakan pembantu yang penting juga dari Huangho Lucia karena di antara 7 orang pengikut kakek pendek kecil itu, dialah yang nampaknya paling berani. "Manis, kami juga minta secangkir teh."
Tidak patut kalau pihak tuan rumah minum sendiri sedangkan tamu-tamu tidak disuguhi. Harganya berapa akan kami bayar, dan kalau dijual dengan orangnya sekalipun akan kubayar tunai, manis. Hehe. Teman-temannya tertawa mendengar ini dan sikap teman-temannya ini membuat si kumis tebal makin berani. Berapa harga secangkir tehmu, manis? Berapa harga sebuah ciuman di mulutmu itu? Dan berapa harga semalam? Hahaha. Sobat, harap jangan mengganggu dia. Qian Li berkata dan Cuilan makin mepet kepada Qian Li untuk minta perlindungan. Siapa menggoda siapa? Si kumis tebal mengejek dan tangannya yang besar dan lengannya yang panjang bergerak, jari-jari tangannya dengan kurang ajar hendak mencubit pinggul Cuilan. Darah ini menjerit dan Qian Li menggerakkan tangan, tidak tampak oleh orang di situ saking cepatnya dan tahu-tahu si kumis tebal berteriak dan tubuhnya terjungkal keluar dari perahu. Biur. Air muncrat tinggi dan si kumis tebal gelagapan, akan tetapi sebagai seorang bajak sungai tentu saja dia pandai renang dan cepat dia telah menguasai diri, memegang pinggiran perahu. Hi, kenapa si Angkui? Orang-orang berteriak. Keparat, kau berani pukul aku, teriak Angkui yang sudah merangkak naik ke dalam perahu. Siapa yang pukul? Qian Li bertanya, tersenyum. Kau berdiri tidak benar, terpeleset dan jatuh sendiri bilang suamiku yang pukul. Tak tahu malu? Cuilan juga berkata. Teman-teman Angkui tertawa, akan tetapi Angkui masih marah dan melompat tinggi hendak menghajar Qian Li. Akan tetapi pada saat itu terdengar kakek kecil itu berseru. Jangan ribut. Lihat di depan itu. 7 orang anak buahnya memandang ke depan dan melihat 3 buah perahu meluncur dari samping menghadang mereka. Akan tetapi masing-masing perahu hanya didayung oleh seorang laki-laki. Melihat perahu-perahu itu dan pendayung tunggalnya, tiba-tiba 7 orang itu bersorak. Mereka mengenal perahu-perahu mereka itu. Hahaha, itu perahu kita sendiri. Lebih enak daripada perahu sempit ini. Kita pindah saja. Akan tetapi wanita itu baik kita bawa saja, kata Angkui. Hok Taijin yang sudah mempelajari cara mengemudikan perahu dari Qian Li, atas isyarat Qian Li cepat pergi mendekati pemuda itu, menggantikan Qian Li memegang kemudi perahu sedangkan Qian Li sendiri lalu memberi isyarat kepada Cuilan agar darah ini memasuki bilik yang sudah kosong karena semua orang itu telah keluar dari bilik dan berdiri di kepala perahu. Setelah Cuilan memasuki bilik, Qian Li duduk di depan bilik menjaga. Setelah 3 buah perahu itu berdekatan, mereka berloncatan ke atas perahu-perahu itu. Akan tetapi alangkah terkejut hati mereka ketika dari dalam bilik-bilik 3 buah perahu itu bermunculan wanita-wanita cantik yang menyambut mereka dengan pedang di tangan. Hei! Celaka! Kita terjebak! Lawan mereka! Mereka itu adalah orang-orang Hek Eng Pang, teriak Huang Holocia dan dia sendiri lalu meloncat ke sebuah di antara 3 perahu itu untuk menghadapi pimpinan wanita-wanita Hek Eng Pang itu yang bersenjata siang kiam, sepasang pedang. Kakek ini sudah melolos Joan Pian dari pinggangnya, dengan senjata ini dia menerjang wanita itu yang menyambut dengan siang kiamnya. Kiranya mereka itu memang benar adalah orang-orang Hek Eng Pang, dan wanita yang memegang siang kiam itu bukan lain adalah Kim Hai Nio Chu, kepala dari pasukan air. 3 buah perahu itu adalah perahu-perahu milik bajak sungai anak buah Huang Holocia yang mereka rampas. Hal ini merupakan pembalasan mereka karena beberapa hari yang lalu 2 orang anggota Hek Eng Pang menjadi korban pembajakan anak buah Huang Holocia, bahkan mereka itu selain dirampas senjata dan barang-barangnya, juga telah diperkosa oleh beberapa orang anak buah Huang Holocia. Karena itu, kini mereka datang untuk membikin pembalasan, merampas perahu, membunuh beberapa orang bajak, memaksa 3 orang bajak mendayung perahu mereka dan mereka menghadang kedatangan Huang Holocia dan 7 orang pembantunya. Setiap perahu itu ternyata ditumpangi oleh 5 orang wanita Hek Eng Pang dan karena wanita-wanita itu juga memiliki kepandaian lumayan, maka untuk menghadapi setiap orang bajak cukup dilayani oleh seorang di antara mereka, sedangkan yang lain-lain lalu menyerbu dan berloncatan ke perahu Qian Li. Melihat Qian Li duduk di depan bilik perahu, mereka lalu menyerang. Akan tetapi betapa kaget hati mereka ketika dorongan-dorongan tangan pemuda itu demikian kuatnya sehingga angin dorongannya saja sudah membuat 2 orang di antara mereka terlempar ke dalam air. Sementara itu, pertandingan berlangsung dengan seru dan ternyata bahwa para anggota bajak itu tidak kuat menahan gerakan lawan mereka yang semua terdiri dari wanita-wanita itu.
Seorang demi seorang terlempar ke sungai dan mereka tidak mampu mengganggu perahu-perahu itu karena lawan mereka juga mengejar dengan terjun ke air dan menyerang mereka. Kiranya, permainan di air dari wanita-wanita itu pun hebat, tidak kalah oleh para anggota bajak. Hal ini tidaklah mengherankan karena mereka itu adalah anggota-anggota Hek Engpang bagian pasukan air yang tentu saja terlatih baik untuk berkelahi di air. Kini hanya tinggal kakek kecil tua itulah yang masih melawan. Kim Hai Niochu harus mengakui keunggulan kakek ini dan biarpun tadi dia dibantu oleh 4 orang anggotanya, namun 4 orang itu terpaksa mundur dan terluka karena senjata Joan Pian di tangan kakek itu hebat juga. Gerakannya cepat dan Joan Pian yang merupakan senjata lemas, ruyung lemas, itu menyambar-nyambar seperti ular. Kim Hai Niochu terus terdesak hebat, bahkan pahanya telah kena dilecut ujung Joan Pian sehingga celananya robek dan kulit pahanya yang putih terluka mengeluarkan darah. Pangcu, harap bantu. Akhirnya Kim Hai Niochu menjerit dan tersingkaplah tirai di perahu itu dan sebuah kepala seorang wanita berusia 50 tahun akan tetapi cantik. Kim Hai Niochu melompat ke belakang dan dengan sikap tenang nenek cantik itu keluar dari bilik perahu, tangan kirinya memegang sebatang ranting yang liu yang masih hijau segar, masih ada daun-daunnya yang kecil runcing. Agaknya Huang Holocia sendiri yang muncul, tanya nenek itu sambil memandang dan menggerak-gerakkan ranting itu di depan mukanya yang masih cantik. Sementara itu melihat betapa anak buahnya telah terlempar ke air dan kini masih dikejar oleh wanita-wanita itu, Huang Holocia menjadi marah. Dia memandang nenek itu dan biarpun belum pernah melihat wajahnya, namun dia menduga bahwa tentu nenek itulah yang terkenal sebagai ketua Hek Engpang dan dia membentak. Dan engkau tentu Hek Engpang Chu. Nenek itu tersenyum mengejek dan mengangguk. Engkau memang berhadapan dengan Yang Liu Nio, katanya dan kembali ranting Yang Liu, semacam cemara, itu dipakai membelai mukanya. Hei Engpang Chu, apa sebabnya engkau dan anak buahmu yang berada di Gunung Cemara, yang tidak pernah ada urusan dengan kami, hari ini merampas perahu dan menyerang kami? Apakah kalian tidak mengenal lagi sopan santun dan setia kawan antar golongan Kang Ou dan Liok Lim? Bajak tua, kau masih belum menyadari dosa sendiri? Anak buahmu mengandalkan banyak orang telah mengeroyok 2 orang anak buahku, tidak hanya merampas barang milik mereka akan tetapi juga telah memperkosanya dan menghina mereka. Untuk itu, dalam sehari harus ada 2 nyawa anak buahmu yang menebusnya. Sudah lewat 4 hari, maka kami telah mencabut nyawa 8 anak buahmu dan merampas perahu. Kebetulan sekarang kita berhadapan, hayo kau lekas berlutut dan minta ampun kepadaku, mengangguk-angguk 13 kali baru aku mau mengampuni nyawa tikusmu. Bukan main marahnya kakek kecil itu. Dia memang sudah mendengar akan perbuatan anak buahnya itu dan dia sudah menghukum anak buahnya yang bersangkutan, yang dianggap melakukan perbuatan lancang, berani mengganggu anggota Hek Engpang yang berarti mengganggu orang segolongan dan mencari permusuhan. Akan tetapi, 2 orang wanita Hek Engpang masih menghinanya dan menuntut agar dia berlutut dan minta ampun. Ini benar-benar merupakan penghinaan yang luar biasa. Hek Engpang Chu, sungguh engkau keterlaluan, bentaknya dan Joan Pian di tangannya sudah bergerak cepat, mengeluarkan bunyi meledak dan menyambar ke arah kepala nenek itu. Plak tak tak tak. Joan Pian itu 3 kali terpental oleh tangkisan ranting cemara yang kecil itu. Huang Holocia terkejut bukan main. Hanya sebatang ranting kecil lemas, namun telah dapat membuat Joan Pian di tangannya terpental. Akan tetapi karena sudah tersudut, dia berlaku nekat dan sambil mengeluarkan suara bentakan nyaring dia menubruk, mengirim serangan yang dahsyat. Trak-trak des. Cepat sekali gerakan ranting Yang Liu di tangan nenek itu setelah menangkis 2 kali, tangan kanannya menghantam dengan jari terbuka dan tepat mengenai dada kakek Kate itu sehingga kakek ketua bajak itu terjengkang di atas papan perahu. Dia merasa dadanya panas sekali dan dari mulutnya tampak darah segar mengalir melalui pinggir bibirnya. Kami sudah membunuh 8 orang-orangmu, itu sudah cukup dan tepat untuk waktu 4 hari. 4 kali 2 nyawa, karena itu kami tidak membunuhmu, hanya memberi pelajaran agar kelak kalian tidak lancang berani mengganggu Hek Engpang. Nah, pergilah. Kaki nenek itu menendang dan tubuh kakek Kate itu terlempar ke air. Para anggota Hek Engpang yang kini sudah naik ke perahu setelah menghajar babak belur 7 orang pembantu Huang Holocia, kini tertawa terkekeh-kekeh, mentertawakan kakek itu yang dengan susah payah karena terluka, berenang ke tepi menyusul anak buahnya. Pangcu, di perahu itu terdapat seorang yang telah merobohkan banyak teman kita.
Kim Hai Niochu berkata sambil menuding ke arah perahu Qian Li yang kini sudah dikepung atau dihadang oleh 3 orang perahu itu. Tadi Kim Hai Niochu sendiri sudah meloncat ke perahu itu, akan tetapi ketika dia menyerang Qian Li dengan pedangnya, pemuda itu menangkis dengan dayung perahu dan sekali tangkis saja Kim Hai Niochu terkejut dan jerih, maka begitu melihat ketuanya yang juga menjadi gurunya itu telah mengalahkan kepala bajak, dia lalu melaporkan kepada nenek yang lihai itu. Si nenek berseru dengan alis berkerut, kemudian kedua kakinya yang kecil menggenjot tubuhnya dan mencelatlah tubuhnya itu ke atas perahu Qian Li. Ketika kedua kakinya turun ke atas papan perahu, sedikit pun tidak terjadi guncangan sehingga pemuda Pulau Es ini maklum bahwa nenek itu memang memiliki ilmu kepandaian yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepandaian para bajak dan para wanita Hek Eng Pang yang tadi menyerbu ke perahunya. Maka dia bersikap waspada dan cepat bangkit berdiri ketika melihat nenek itu berdiri di perahunya, namun sikapnya tetap tenang. Ketika nenek itu melihat bahwa yang berada di perahu itu hanya seorang kakek nelayan, seorang nelayan muda dan seorang wanita yang kelihatan ketakutan dan bersembunyi di dalam bilik perahu, hanya si nelayan muda yang berdiri menghadapinya dengan sikap bodoh dan tenang, dia maklum bahwa mereka ini bukanlah anggota bajak dan bahwa mungkin tadi perahu mereka ini dipakai oleh para bajak dan mereka dipaksa oleh Huang Holocia, maka dia memandang rendah. "Nelayan, apakah ini perahumu?" tanyanya dengan suara bernada halus karena melihat bahwa 3 orang itu adalah orang-orang biasa saja. "Benar," jawab Qian Li dan si nenek mulai merasa tidak senang akan sikap Qian Li yang dianggapnya terlalu tenang dan terlalu berani, tidak lekas-lekas berlutut minta ampun kepadanya. "Kami bukan perampok atau bajak," kata si nenek lagi. "Harap kau jangan khawatir. Akan tetapi kami memerlukan perahumu ini karena perahu kami yang 3 buah itu terlalu kecil. Mari antarkan kami sampai ke kaki Gunung Cemara, dan kami akan memberi upah selayaknya." Qian Li maklum bahwa biarpun mereka ini bukan bajak, namun dibandingkan dengan para bajak tadi mereka ini mungkin lebih berbahaya lagi. Maka dia menggeleng kepala dan berkata, "Satu kali saja kami membawa orang-orang tadi dan kami menemui kesukaran. Tidak, kami mau melanjutkan perjalanan kami sendiri, harap kalian tidak mengganggu kami." Nenek itu memandang dan matanya berkilat. Belum pernah dia dibantah orang, apalagi yang membantahnya hanya seorang nelayan biasa saja. Akan tetapi untuk langsung turun tangan terhadap seorang nelayan juga dia merasa enggan dan hal itu amat merendahkan dirinya. "Jangan banyak membantah, orang muda. Aku melihat engkau seorang nelayan yang masih muda dan baik. Kalau kau tidak mau mengantarkan kami, terpaksa aku akan memaksa kalian bertiga meninggalkan perahu ini sekarang juga seperti yang telah dilakukan oleh para bajak tadi. Nah, pikir baik-baik. Bukankah lebih baik mengantarkan kami dan menerima upah selayaknya?" Akan tetapi Qian Li, seorang pendekar yang tidak biasa mengalah dan merendahkan diri terhadap siapapun juga, yang tidak pernah merasa takut, saat itu lupa bahwa dia harus mengalah demi keselamatan Cuilan dan Gubernur Hok. Dia merasa betapa dia dipandang rendah sekali, maka dia tetap menggeleng kepala. Nenek itu mulai penasaran. "Kau tetap membantah? Kalau begitu, biarlah kau terjun ke air dan biar nelayan tua itu yang mengantar kami." Sambil berkata demikian tangannya bergerak mendorong ke arah Qian Li. Tentu saja dia tidak menggunakan tenaga terlalu keras karena bukan maksudnya untuk melukai seorang nelayan, hanya untuk menakut-nakutinya saja. Kalau nelayan itu sudah terlempar ke air, tentu akan tobat dan akan suka mengantarkannya. Plak! Qian Li menangkis dan nenek itu terkejut bukan main. Tangkisan itu membuat lengannya bergetar. Maklumlah dia mengapa tadi Kim Hai Niochu melaporkan bahwa nelayan ini sudah merobohkan beberapa orang anak buahnya. Kiranya ada, isinya, juga pemuda ini, pikirnya. Akan tetapi tetap saja dia memandang rendah dan mengira bahwa pemuda itu hanya seorang nelayan yang pernah memperoleh bimbingan seorang ahli silat maka mempunyai sedikit kemampuan. "Berani kamu melawanku? Nah, terimalah ini." Sekarang dia menyerang dengan tangan kanannya, mendorong ke arah dada Qian Li, akan tetapi juga hanya mengerahkan separuh tenaganya saja karena dia tetap belum berniat membunuhnya. Qian Li melihat serangan ini dan dia pun mendorongkan tangannya memapaki. Des! Hek Eng Pangcu yang berjuluk Yang Liu Nio Nio itu menjerit kaget ketika dia terhuyung ke belakang dan hanya dengan berjungkir balik saja dia mampu menghindarkan tubuhnya terjengkang. Matanya terbelalak dan kemudian menyipit ketika dia memandang kepada Qian Li penuh perhatian.
Mukanya menjadi merah sekali, merah karena malu dan marah. Dia yang terkenal sekali dan ditakuti banyak orang Kang Ou, yang tadi dengan amat mudahnya membuat kepala bajak Huang Holocia yang tersohor itu roboh dalam satu gebrakan saja, kini dibuat terhuyung oleh seorang nelayan muda. Dengan suara mendesi seperti seekor ular marah, nenek itu lalu membentak. "Bocah, kau sudah bosan hidup. Kini dia menyerang benar-benar." Ranting yang liu di tangannya, yang amat ampuh dan yang membuat dia dijuluki Yang Liu Nio Nio kini bergerak, berubah menjadi sinar hijau menyambar ke arah kepala Qianli. Pemuda itu maklum bahwa biarpun hanya merupakan sebatang ranting yang liu namun kalau digerakkan dengan pengerahan sinkang yang kuat dapat menjadi senjata yang ampuh, cepat mengelak. 5 kali berturut-turut sinar hijau itu menyambar-nyambar ke arah kepalanya dan selalu dapat dielakkan dengan baik oleh Qianli. Tiba-tiba tangan kanan nenek itu memukul dadanya dari depan, sekali ini dengan pengerahan tenaga sepenuhnya karena dia kini benar-benar ingin membunuh pemuda yang telah membikin malu padanya, membuatnya terhuyung tadi. Qianli juga memapakinya dengan tangan kiri, mengerahkan sinkang Swat Im sinkang yang amat dahsyat itu, tentu saja dengan mengendalikan tenaganya karena dia pun tidak ingin membunuh orang. Des! Kini tubuh nenek itu benar-benar terjengkang di atas papan perahu dan dengan mata terbelalak mulutnya mendesis-desis dan tubuhnya menggigil karena dia diserang hawa dingin yang menusuk tulang. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Yang Liu Nio Nio. Dia memandang ke arah Qianli dengan mata terbelalak. "Ses! Siapa engkau?" tanyanya karena kini dia sadar bahwa nelayan muda itu benar-benar seorang yang amat hebat kepandaiannya, dan dia terheran-heran mengapa orang sehebat ini datang bersama kawanan bajak tadi. Dia khawatir sekali kalau pemuda ini kawan dari bajak-bajak tadi dan tentu akan membalas dendam. Aku adalah seorang nelayan, engkau sudah mengetahuinya, Toanio," katanya. Tiba-tiba Yang Liu Nio Nio memberi isyarat dengan tangannya dan Kim Hai Nio Chu mengeluarkan suara melengking. Itulah isyarat untuk anak buahnya dan dengan pimpinan dia sendiri, Kim Hai Nio Chu dan anak buah atau pasukannya itu meloncat terjun ke air. Qianli terkejut ketika merasa betapa perahu yang ditumpangi itu bergerak-gerak dan Cuilan menjerit ngeri. "Hehehe, orang muda yang aneh." Hek Engpang Chu berkata. "Bagaimana sekarang? Apakah engkau masih hendak berkeras, dan tidak mau menyerah? Kalau begitu, kami akan menenggelamkan perahumu." Nenek itu meloncat ke perahunya sendiri. "Tahan!" Qianli terpaksa berseru. Dia sendiri tidak takut menghadapi mereka di air sekalipun. Akan tetapi Cuilan dan Gubernur Hop tentu akan celaka karena mereka tidak pandai renang. Pula, kalau dia melindungi mereka berdua di air sambil menghadapi pengeroyokan orang-orang Hek Engpang itu, rasanya berat. Juga dan amat membahayakan keselamatan Cuilan dan Hok Taijin. "Baiklah, aku menyerah." Berlari Panglima Jain berseru. "Suruh nelayan tua dan nona itu pindah ke perahu sini dulu." Nenek yang cerdik itu membentak. Dia memang dapat menduga bahwa pemuda hebat itu hanya mau menyerah karena mengkhawatirkan keselamatan darah muda dan kakek yang kelihatan lemah itu. Qianli terpaksa mengangguk ke arah Cuilan dan Hok Taijin karena di atas sungai itu tidak ada lain jalan. Hanya menyerah sajalah yang paling aman. Mereka itu tentu tidak akan mengganggu Cuilan dan Hok Taijin selama dia tidak melawan, karena yang mereka butuhkan hanya perahu itu saja. Cuilan dan Hok Taijin lalu meninggalkan perahu itu dan pindah ke perahu si nenek. Betapapun juga, Cuilan bersikap tenang karena yang menawannya adalah wanita-wanita, bukan laki-laki kasar seperti para bajak tadi. 4 orang anggota Hek Engpang, dipimpin oleh Kim Hai Nio Chu sendiri lalu berlompatan ke atas perahu Qianli setelah melihat bahwa 2 orang kawan pemuda itu berpindah perahu. "Mari berangkat!" Nenek itu berseru dan bergeraklah 4 buah perahu itu meluncur ke depan dengan cepatnya. Kim Hai Nio Chu mendekati Qianli yang memegang kemudi perahu. Sambil tersenyum manis kepala pasukan air yang cantik itu menatap wajah Qianli dengan penuh kagum. Seorang nelayan muda yang demikian tampan dan gagah, memiliki kepandaian hebat sehingga mampu menandingi ketua atau gurunya, benar-benar sukar ditemukan di dunia ini. Melihat wanita cantik berusia 30 tahun yang berpakaian serba hitam yang pakaiannya basah kuyup sehingga pakaian itu melekat di tubuhnya memperlihatkan semua lekuk lengkung tubuh yang sedang masak-masaknya, Qianli mengalihkan pandang matanya, tidak mau melihat bentuk tubuh yang agaknya sengaja dipamerkan padanya itu. Melihat ini,
Kim Hiniochu tersenyum lebar, kemudian terkekeh geli karena dia menganggap sikap Qianli itu sikap seorang muda yang masih hijau dan yang malu-malu. Padahal pemuda itu sudah mempunyai istri. Kemudian dia teringat bahwa istri pemuda itu berada di perahu lain, maka dia menganggap bahwa sikap Qianli itu tentu karena marah dan khawatir akan nasib istrinya. Jangan kau khawatir, asal engkau tidak membangkang perintah Pangcu, istrimu itu tentu tidak akan diganggu. Istri? Dia bukan istriku, jawab Qianli. Karena Cuilan tidak terancam seperti ketika para bajak laut tadi hendak kurang ajar, maka dia tidak perlu lagi mengaku sebagai suami dara itu, pikirnya. Ah! Kim Hainiochu berseru kaget dan girang. Jadi pemuda ini benar-benar masih perjaka, pikirnya kagum. Dan kakek itu? Qianli teringat bahwa dua orang itu, terutama Hok Taijin, harus menyembunyikan keadaan dirinya, maka dia menjawab cepat. Dia adalah sahabatku, dan gadis itu puterinya. Kami sedang mencari ikan ketika bajak-bajak itu memaksa kami membawa mereka sampai bertemu dengan kalian. Dan kau begitu gagah dan berkepandaian tinggi. Qianli tersenyum mengejek. Dan tidak berdaya karena kecurangan kalian. Kim Hainiochu tertawa kecil dan menutupi mulut dengan gaya genit. Kami golongan wanita, selain menggunakan ilmu silat juga harus menggunakan akal dan siasat menghadapi kaum pria. Hihik. Pemuda yang lihai, siapakah namamu? Tidak perlu mengenal namaku, ku beritahu pun kau takkan mengenalku. Wah, tanpa nama bagaimana dapat menyebut dan memanggilmu? Kim Hainiochu tertawa genit karena dia makin tertarik kepada pemuda yang aneh ini. Sebut saja aku nelayan, kata Qianli yang memang tidak ingin memperkenalkan namanya sembarangan saja. Nelayan muda, ya, ku sebut kau nelayan muda, yang tampan dan gagah. Qianli merasa jemu dan membuang muka, selanjutnya tidak melayani lagi semua kata-kata Kim Hainiochu yang jelas amat tertarik kepadanya. Pelayaran itu makan waktu lama juga, sampai sehari semalam barulah si nenek memerintahkan semua perahu ke pinggir. Selama itu, Qianli, Cuilan dan Hok Taijin tidak mendapat gangguan, dan diajak makan bersama dengan baik. Hanya Qianli yang selalu diganggu oleh rayuan Kim Hainiochu yang sama sekali tidak dilayaninya, dan karena wanita itu maklum akan kelihayan pemuda itu maka dia pun tidak berani menggunakan paksaan. Semua orang mendarat dan beberapa orang anggota Hek Engpang yang dipimpin oleh Kim Hainiochu menodongkan pedang mereka ke punggung Cuilan dan Hok Taijin. Karena ini maka Qianli tidak berdaya sama sekali dan dia pun ikut mendarat. Akan tetapi dia tetap bersikap tenang. Nenek itu kini menghadapinya, memandang dengan penuh perhatian, kemudian berkata, Orang muda, kami merasa kagum sekali padamu dan kami mengundangmu untuk datang berkunjung ke markas kami di puncak Bukit Cemara. Setelah berkata demikian, nenek itu membalikan tubuhnya dan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk berangkat. Tapi, Pangcu. Qianli membantah. Kim Hainiochu mendorong Cuilan dan Hok Taijin ke depan dan dari jauh dia berkata kepada Qianli. Nelayan muda, tidak ada yang boleh membantah kehendak Pangcu, apalagi beliau mengundangmu dengan baik-baik sebagai seorang tamu. Jangan sampai kami terpaksa harus menggunakan kekerasan terhadap dua orang kawanmu ini. Karena Cuilan dan Hok Taijin ditodong, maka terpaksa. Qianli mengangguk dan mengikuti perjalanan mereka. Dia maklum bahwa selama dia tidak membantah, tentu dua orang itu selamat dan karena permintaan mereka itu pun bukan hal yang tidak patut, melainkan mengundangnya datang berkunjung, dia pun tidak keberatan. Pula, dia pun ingin mengenal markas perkumpulan yang semua anggotanya terdiri dari wanita-wanita yang memiliki kepandaian lumayan ini. Belum jauh mereka berjalan, baru tiba di kaki bukit, mereka telah disambut oleh serombongan wanita yang dipimpin oleh seorang wanita muda berpakaian serba hitam seperti Kim Hainiochu, mukanya putih dan manis dan rombongan ini segera memberi hormat kepada Hek Engpangcu dengan hormat. Kiranya mereka itu adalah pasukan tanah yang dipimpin oleh Liong Li. Tiba di lereng bukit, mereka disambut oleh pasukan kayu dan Qianli merasa makin kagum. Kiranya perkumpulan Hek Engpang itu sungguh pun merupakan perkumpulan kaum wanita, namun mempunyai disiplin yang baik dan semua anggotanya kelihatan gagah dan patuh kepada pimpinan mereka. Setelah mereka tiba di puncak di mana terdapat markas perkumpulan itu yang merupakan sebuah perkampungan yang dikelilingi tembok seperti benteng dan mereka memasuki pintu gerbang, Qianli menjura ke arah nenek itu dan berkata, Saya kira cukup sampai di sini saja dan harap Pangcu suka membiarkan kami bertiga kembali ke perahu kami.
Hek Eng Pangcu yang tadi merasakan kelihayan pemuda itu sudah merasa tertarik dan ingin sekali dia mendapatkan seorang pembantu selihai itu, maka mendengar ucapan itu dia menjawab dengan suara dingin. Kami bermaksud baik, hendak menjamu Si Chu sebagai seorang tamu yang terhormat. Bawa mereka ke dalam, perintahnya kepada Kim Hai Nio Chu yang segera menggiring Cui Lan dan Hok Tai Jin ke dalam di bawah todongan pedangnya. Cui Lan menoleh dan memandang ke arah Qian Li dengan alis berkerut dan melihat pemuda itu seperti orang marah. Dia khawatir kalau pemuda itu menjadi marah dan mengamuk, maka dia cepat menggelengkan kepalanya dan tersenyum menenangkan hati Qian Li. Qian Li menarik napas panjang dan diam-diam dia memuji Cui Lan yang dalam segala hal selalu bersikap tenang dan tidak putus harapan, sama sekali tidak kelihatan khawatir. Setelah dua orang itu disimpan, nenek itu sendiri lalu mempersilakan Qian Li memasuki ruangan luas di sebuah gedung pusat di mana akan diadakan pesta untuk merayakan kemenangan mereka yang berhasil membalas penghinaan yang ditimpakan kepada dua orang anggota mereka. Qian Li dipersilakan duduk di meja nenek itu sendiri dan tak lama kemudian hidangan-hidangan pun dikeluarkan. Saya harap Pangcu tidak melupakan dua orang kawan saya, karena kalau mereka itu sengsara, bagaimanapun saya tidak suka makan minum, kata Qian Li. Si Chu benar-benar seorang gagah perkasa yang tahu akan setia kawan. Sungguh aku merasa kagum sekali. Jangan Si Chu khawatir, dua orang kawanmu itu tidak akan mengalami suatu kesengsaraan apapun dan mereka saat ini juga dijamu seperti Si Chu, hanya tempatnya yang berbeda. Mari minum untuk persahabatan kita, Si Chu. Tiba-tiba seorang anggota Hek Eng Pang datang melapor bahwa di luar datang seorang tamu yang hendak bertemu dengan Pangcu. Siapa dia? Liong Li, kau lihat siapa dia dan apa niatnya? Liong Li, kepala pasukan tanah yang hadir dalam pesta itu bersama 4 orang kepala pasukan lainnya, cepat bangkit dan berjalan cepat keluar bersama anggota yang melaporkan itu dan tak lama kemudian dengan wajah berubah lalu mendekati nenek itu dan berbisik. Pangcu, dia itu yang datang. Si Jari Maut. Ah. Persilakan dia masuk, katanya dengan wajah berubah. Dia dahulu telah mendengar laporan Kim Hai Nio Chu dan Liong Li tentang seorang pemuda lihai bukan main yang memesan kepada wanita itu agar mengatakan kepada ketuanya bahwa dia akan datang berkunjung dan kalau si ketua bertanya disuruh mengatakan bahwa dia adalah seorang yang biasa membunuh dengan jari tangan. Hek Eng Pangcu sudah mendengar bahwa orang muda selihai itu yang biasa membunuh dengan jari tangan tentulah si Jari Maut yang beberapa tahun yang lalu namanya menggetarkan dunia Kang Ou. Kini ternyata pemuda itu benar-benar muncul. Padahal tadinya, diam-diam di dalam hatinya timbul dugaan bahwa pemuda nelayan itulah si Jari Maut karena menurut berita, si Jari Maut itu yang memiliki kesaktian hebat adalah seorang pemuda yang tampan. Sekarang kiranya bukan pemuda yang duduk di depannya ini. Aku sudah di sini, Pangcu. Tiba-tiba terdengar suara tenang, dingin dan tegas. Qian Li terkejut bukan main ketika dia menoleh dan melihat bahwa orang yang masuk itu bukan lain adalah Ang Tek Hoat. Saudara Ang, kau di sini. Tentu saja Qian Li menegur dengan ragu-ragu dan heran karena sepanjang pengetahuannya, Ang Tek Hoat telah menjadi panglima di Bhutan, bahkan telah menjadi calon suami Putri Shanti Dewi. Akan tetapi mengapa kini tiba-tiba berada di tempat ini dan mengaku lagi julukannya yang telah lama ditinggalkannya itu, julukan ketika si Jari Maut ini masih menggunakan nama Gak Bun Beng, suhengnya, ketika pemuda ini memburuk-burukan nama Gak Bun Beng dengan segala macam kejahatan karena menganggap Gak Bun Beng seorang musuh besarnya. Dalam cerita kisah sepasang Raja Wali diceritakan dengan jelas tentang peristiwa itu. Pemuda itu memang Ang Tek Hoat. Seperti telah diceritakan di bagian depan, dia pernah bertemu dengan Kim Hai Nio Chu dan Liong Li ketika dia menolong dua orang putra Jenderal Cao Liang yang terancam keselamatannya oleh dua orang dari Huang Ho Kui Liong Pang. Kemudian dia mengatakan kepada dua orang kepala pasukan Hek Eng Pang itu bahwa dia akan mengunjungi ketua mereka. Ketika dia memandang kepada pemuda yang menyebutnya pada Shinya itu segera dia mengenal putra Pulau Es itu, putra majikan Pulau Es. Bahkan dia pun tahu bahwa Suma Qian Li ini terhitung masih paman tirinya sendiri. Suma Qian Li adalah putra dari neneknya, Lulu dan Suma Han si pendekar super sakti, sedangkan mendiang ayahnya yang amat jahat itu, Wan Keng In, adalah putra Lulu bersama seorang Siwan. Akan tetapi, mengingat akan pesan ibunya yang kini telah tewas dalam cara yang menyedihkan sekali, biarpun dahulu dia tidak setuju dengan pesan ibunya, yaitu bahwa dia harus membalas dendam kepada keluarga Pulau Es.
Kini melihat Suma Qianli, dia teringat akan ibunya dan hatinya menjadi dingin terhadap keluarga yang dibenci oleh ibunya itu. Dengan sikap dingin dan acuh tak acuh dia mengangguk kepada Qianli. Tentu saja Qianli menjadi heran menyaksikan sikap Tek Hoat ini. Bukankah pemuda yang tadinya tersesat itu kabarnya telah menjadi baik kembali? Bukankah pemuda itu sudah maklum bahwa dia masih terhitung pamannya sendiri? Akan tetapi jelas bahwa sikap Tek Hoat seperti sikap seorang musuh. Ada apa pula ini? Jiwi, Anda berdua, sudah mengenal? Hek Eng Pangcu terkejut dan heran, memandang kepada Qianli dengan kagum. Kiranya pemuda ini bukan orang sembarangan, bukan seorang nelayan biasa melainkan seorang sahabat dari si jari maut yang amat tersohor itu. Tek Hoat tersenyum mengejek dan sambil memandang kepada Suma Qianli, dia berkata, "Siapa yang tidak mengenal Suma Qianli, saudara dari Suma Kongcu yang merampas harta pusaka yang kalian cari-cari itu?" Mendengar ini, nenek itu dan semua anak buahnya berteriak kaget dan otomatis mereka bergerak mengepung Qianli. Bagus. Kiranya engkau adalah saudara dari Suma Kongcu yang mencuri harta keluarga Jenderal Cao? Kiranya engkau memang sengaja hendak menyelidiki dan memata-matai kami? Hayo katakan di mana harta itu, kalau kau tidak mengaku, jangan harap akan dapat lolos dari tempat ini. Yang Liu Nionio mengangkat tangannya dan seorang anak buahnya melemparkan sebatang ranting pohon Yang Liu yang segar kepadanya. Qianli memandang kepada Tek Hoat yang kini tersenyum-senyum duduk di atas sebuah kursi minum arak dan sikapnya sebagai orang yang menonton dan menikmati pertunjukan yang menyenangkan hati. Bermacam perasaan mengaduk hati Qianli. Pertama, dia teringat akan Cuilan dan Hok Taijin yang masih terancam keselamatannya. Kedua, dia merasa heran mendengar adiknya, Suma Qianbu, merampok harta benda Jenderal Cao. Mungkinkah ini? Akan tetapi kalau tidak, mengapa Jenderal Cao dan dua orang puteranya menyerang dia? Benarkah Qianbu kini telah tersesat dan menjadi seorang perampok? Ketiga, dia merasa gembira juga mendengar tentang Suma Kongcu yang tentu saja Qianbu adanya, kalau tidak siapa lagi? Berita itu menandakan bahwa Qianbu masih hidup dan berada di sekitar daerah ini. Keempat, dia juga heran dan tidak mengerti melihat sikap Tek Hoat. Apa artinya ini? Aku tidak tahu sama sekali tentang harta pusaka Jenderal Cao, teriaknya penasaran, melihat dirinya dikepung oleh para anak buah Hek Eng Pang. Tak perlu menyangkal lagi, orang muda engkau adalah saudara dari Suma Kongcu yang merampas harta pusaka Jenderal Cao, akan tetapi engkau menyamar sebagai seorang nelayan miskin. Hal ini saja sudah membuktikan bahwa engkau sedang melakukan penyelidikan. Sekarang lekas mengaku, di mana saudaramu itu menyembunyikan harta pusaka itu, kalau tidak, terpaksa kami akan menggunakan kekerasan. Qianli menjadi marah. Apapun yang dilakukan andai kata benar adiknya merampas harta pusaka keluarga Jenderal Cao, tentu telah diperhitungkan oleh adiknya itu dan tentu ada alasannya yang kuat. Pangcu, kau hendak menggunakan kekerasan bagaimana? Silakan. Yang Liu Nionio memberi isyarat dengan ranting pohon Yang Liu di tangan kirinya itu dan terdengarlah teriakan nyaring dari mulut 5 orang wanita cantik, yaitu Kim Hai Nio Chu, Liong Li dan 3 orang kepala pasukan yang semua telah berkumpul di situ. 5 orang wanita cantik ini maju mengepung diiringi pasukan masing-masing yang terdiri dari 12 orang sehingga ketika itu ada 60 orang wanita mengepung Qianli dari 5 penjuru, semuanya memegang senjata. Kalian sungguh nekat dan gila. Qianli membentak. Aku sungguh tidak tahu menahu tentang harta pusaka yang kalian maksudkan itu, akan tetapi kalau kalian memaksa dan hendak bertanding, majulah. Kembali 5 orang wanita cantik itu kini bergerak secara teratur sekali, membentuk lingkaran dan bergerak-geraklah lingkaran yang berlapis 2 itu, yang sebelah dalam bergerak dari kanan ke kiri sedangkan yang sebelah luar bergerak sebaliknya dari kiri ke kanan. Senjata mereka berbeda, yang depan menggunakan golok dan pedang akan tetapi barisan lingkaran kedua menggunakan tombak dan senjata bergagang panjang. Yang Liu Nionio dan 5 orang muridnya itu hanya berdiri di luar lingkaran, menonton dan mengatur barisan. Ketika Qianli melirik, dia melihat Tek Hoat masih duduk minum arak sambil tersenyum-senyum sehingga hatinya merasa mendongkol bukan main. Serang! Terdengar teriakan nenek itu dan lingkaran dalam itu segera berhenti gerakannya memutari tubuh Qianli dan berkelebatanlah pedang dan golok, menimbulkan sinar yang menyilaukan mata menyambar ke arah Qianli dari semua jurusan. Pemuda ini tentu saja tidak dapat mengelak ke kanan atau kiri atau belakang karena senjata-senjata itu datang dari semua jurusan.
Namun dia menggunakan keringanan tubuhnya dan tiba-tiba 30 orang wanita dari barisan lingkaran pertama itu terkejut karena pemuda itu telah lenyap dari tengah-tengah mereka. Kiranya Qianli telah mencelat ke atas. Nenek ketua Hek Engpang yang memimpin langsung penyerbuan itu berteriak lagi dan kini lingkaran pertama mundur dan lingkaran kedua maju, menggunakan tombak mereka untuk menyambut tubuh Qianli yang melayang turun. Pemuda ini terpaksa menggerakkan kedua tangannya, didorongkan ke sekelilingnya dan lingkaran pemegang tombak dan senjata panjang itu menjadi kalang kabut karena mereka terhuyung-huyung sebelum senjata mereka sempat menyentuh tubuh pemuda itu sehingga Qianli dapat turun ke atas lantai dengan selamat. Akan tetapi kini dua barisan lingkaran itu telah mengepungnya lagi. Wajah pemuda itu menjadi merah dan sinar matanya mulai bercahaya. Seperti juga adiknya, Suma Qianli memiliki sepasang mata seperti mata ayahnya, pendekar super sakti, yaitu tajam sekali sinarnya. Hanya bedanya, kalau sinar mata pendekar super sakti mengandung keanehan yang mujizat daya sihir yang kuat dan berwibawa, mata dua orang putranya itu hanya tajam saja, membayangkan kewajaran dan keberanian yang luar biasa. Kalian memaksa hendak menggunakan kekerasan. Baiklah. Kata-katanya ini disusul dengan gerakan tubuhnya, kedua tangannya mendorong ke sana-sini dan terdengarlah teriakan-teriakan dan jerit-jerit para wanita yang mengepung itu karena 60 orang wanita itu seperti daun-daun kering di amuk badai, terpelanting ke sana-sini, terhuyung dan ada yang terjengkang roboh, senjata mereka terpental dan mencelat kemana-mana, menimbulkan suara gaduh ketika terbanting ke atas lantai. Dalam waktu singkat saja Qianli telah membuat 60 orang anggota Hek Engpang itu mundur ketakutan, barisan mereka rusak dan biarpun tidak ada di antara mereka yang tewas, namun semua telah dibikin takut dan kaget oleh hawa pukulan yang menyambar dari kedua tangan pemuda itu, hawa pukulan rasa panas yang luar biasa dan menakutkan. Memang tadi untuk membuyarkan lingkaran yang mengurungnya dengan ketat, Qianli telah menggunakan tenaga sakti Huyang Xinkang yang panas. Tentu saja 5 orang kepala pasukan itu menjadi kaget setengah mati menyaksikan betapa 60 orang anak buah mereka dibikin kocar-kacir semudah itu oleh Qianli. Mereka tahu bahwa pemuda itu memang hebat, akan tetapi ketika guru mereka memberi isyarat, mereka berlima menemani guru mereka mengurung Qianli. Kini pemuda itu dikurung oleh 6 orang, yaitu nenek yang Liu Nionio ketua Hek Engpang dan 5 orang muridnya yang masing-masing menjadi kepala pasukan di perkumpulan itu. Jumlah murid langsung dari nenek ini hanya ada belasan orang saja dan yang 5 ini merupakan murid-murid utama, maka tentu saja mereka berlima telah memiliki kepandaian yang lumayan. Kalau 5 orang muridnya itu masing-masing memegang senjata tajam seperti siang kiam, golok, pedang dan lain-lain, adalah si nenek itu sendiri hanya membawa sebatang ranting yang liu tadi karena memang itulah senjatanya yang paling ampuh. Di samping pukulan atau cengkeraman tangannya yang terkenal yaitu Hek Eng Jiaokang atau cengkeraman kuku Garuda hitam yang mengandung racun berbahaya. Bentuk barisan mengepung. Jaga 2 orang itu agar jangan lolos. Tiba-tiba nenek itu berseru kepada semua anak buahnya yang kocar-kacir tadi. Biarpun takut-takut, 60 orang itu sudah berkumpul dan membentuk lingkaran lebar mengurung ruangan itu, dan beberapa orang murid ketua itu sendiri yang memimpin penjagaan terhadap Cuilan dan Hok Taijin agar jangan kabur dan menodongkan senjata mereka kepada 2 orang tawanan ini. Hek Engpang Chu, engkau sungguh terlalu. Tiba-tiba Qianli membentak dan tubuhnya sudah bergerak menyerang ke depan, yang Liu Nionio menggerakkan rantingnya dan 5 orang muridnya juga sudah menubruk dengan serangan dalam berbagai gaya. Qianli menggerakkan tubuhnya, mengelak, menangkis dan balas menyerang dengan hebatnya sehingga terjadilah pertandingan yang amat seru dan ramai. Tentu saja kalau Qianli bermaksud membunuh mereka berenam, dia tidak akan membutuhkan terlalu banyak waktu. Namun pemuda ini tidak suka membunuh, maka dia hanya mempertahankan diri, kemudian kalau dia membalas, itu pun dilakukan dengan hati-hati agar jangan sampai membunuh orang. Qianli adalah seorang pemuda yang selalu berhati-hati dan sikapnya bijaksana. Dalam keadaan marah sekalipun dia tetap tenang dan waspada, tidak mau diseret oleh arus kemarahannya dan dia masih sadar bahwa para murid yang Liu Nionio ini hanyalah mentaati perintah guru mereka, maka dia pun bersikap lunak terhadap mereka. Yang diincarnya adalah yang Liu Nionio, maka ketika dia memperoleh kesempatan baik, pada saat nenek itu menggerakkan ranting untuk melecutnya, dia tidak menangkis, membiarkan ranting itu melecut lehernya, dan dengan pengerahan tenaganya dia menangkis cengkeraman tangan nenek itu yang ditujukan ke arah lambungnya. Plak! Aug!
Nenek itu melompat jauh ke belakang sambil memegangi lengan kanan dengan tangan kirinya, mengaduh-aduh karena biarpun tulang lengannya tidak patah, namun hawa dingin yang menusuk tulang menjalar dari lengan itu sampai ke dalam dadanya. Kemudian nenek itu lari keluar dari kepungan anak buahnya, menghampiri Tek Hoat yang masih menonton dengan sikap acuh tak acuh. "Mengapa si Cu diam saja? Bantulah kami. Bukankah si Cu datang sebagai tamu kami?" katanya. Tek Hoat tersenyum dan memandang ke arah Qian Li yang masih dikepung anak buah Hek Eng Pang itu, kemudian menghadapi nenek itu. "Aku sanggup mengalahkan dia dan membantumu, akan tetapi aku tidak pernah membantu orang-orang seperti engkau tanpa imbalan." "Apa imbalannya? Katakan." Nenek itu mendesak karena melihat betapa anak buahnya kini telah mulai terlempar ke sana-sini oleh amukan Qian Li. "Kalian harus membantuku menyerbu Liong Simpang." "Apa? Liong Simpang di puncak naga api?" Nenek itu terbelalak dan kelihatan khawatir sekali. Siapa yang tidak mengenal nama Huai Kongcu, ketua perkumpulan Liong Simpang yang amat lihai dan memiliki banyak anak buah dan memiliki tempat yang juga amat kuat seperti benteng istana itu? "Aku akan membebaskan seseorang yang tertawan di sana. Bagaimana, mau atau tidak?" Tek Hoat bertanya, sambil tetap tersenyum. Terdengar suara menjerit dan tubuh Kim Hai Nio Chu yang terlempar itu jatuh berdebuk di depan kaki yang Liu Nio Nio. "Pangcu. Aduh. Kami tidak kuat menghadapinya," Kim Hai Nio Chu mengeluh dan mengelus pinggulnya yang tadi terkena ditendang kaki Qian Li. "Kami terima syaratmu, orang muda. Nah, kau robohkan dia dan kami akan membantumu menyerbu Liong Simpang." Akhirnya nenek itu berkata dengan cepat. "Mundurlah kalian semua." Tiba-tiba Tek Hoat membentak, suaranya mengandung getaran hikang kuat sehingga biarpun yang memerintah mereka ini bukan ketua atau kepala mereka, melainkan seorang pemuda yang belum mereka kenal, namun bentakan Tek Hoat itu membuat mereka semua mundur, apalagi karena memang mereka telah merasa jerih sekali terhadap Qian Li. Dua orang pemuda itu kini berdiri saling berhadapan. Keduanya sama tampan dan sama gagahnya, dan mereka kini bukan lagi pemuda 5 tahun yang lalu. Bersambung ke bab 10. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.